Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak Suherdi SPD SHMM, serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mafa Syawaria dengan NIM 17056255020, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis. Tugas yang saya buat adalah penyusunan naskah perjanjian jual beli barang dengan judul Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik antara PT Nusa Elektronik Indonesia dengan toko Rubber Simpro. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang dibuatnya perjanjian, isi klausul-klausul penting, dasar hukum yang digunakan, hingga kemungkinan sengketa yang dapat terjadi, serta cara penyelesaiannya. Sebelum membahas isi perjanjiannya, saya akan menjelaskan nih terlebih dahulu latar belakang dibuatnya perjanjian ini. Dalam kegiatan bisnis, transaksi jual beli tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan. Kesepakatan yang hanya diucapkan seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran apabila di kemudian hari terjadi perselisihan. Oleh karena itu, diperlukan suatu perjanjian tertulis yang dapat menjadi bukti hukum sekaligus pedoman bagi kedua belah pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Perjanjian tertulis juga memberikan kepastian hukum karena seluruh ketentuan mulai dari objek yang diperjualbelikan, harga, cara pembayaran, waktu penyerahan barang, hingga penyelesaian sengketa telah disepakati sejak awal. Dalam perjanjian ini, terdapat dua pihak yang melakukan kerjasama. Pihak pertama adalah PT Nusa Elektronik Indonesia yang bertindak sebagai penjual barang elektronik. Sedangkan pihak kedua adalah toko Rubber Simpro yang bertindak sebagai pembeli. Objek yang diperjualbelikan adalah 50 unit laptop Lenovo Pro 14 dengan nilai transaksi sebesar 450 juta rupiah. Tujuan utama dibuatnya perjanjian ini adalah agar transaksi jual beli dapat berlangsung dengan tertib, memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak, serta mengurangi risiko terjadinya kesalahpahaman maupun manifestasi di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi dari beberapa klausul penting yang terdapat dalam perjanjian. Klausul pertama adalah objek perjanjian. Pada bagian ini dijelaskan secara rinci mengenai barang yang diperjualbelikan, yaitu ada 50 unit laptop Lenovo Pro 14. Selain jumlah barang, dijelaskan juga spesifikasi kondisi barang yang harus baru, serta kelengkapan seperti charger, buku panduan, dan kartu garansi. Penjelasan yang rinci mengenai objek perjanjian sangat penting agar tidak terjadi perbedaan persepsi mengenai barang yang akan diterima oleh pembeli. Klausul kedua adalah hak dan kewajiban para pihak. Dalam perjanjian ini, penjual memiliki kewajiban menyerahkan barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati, menjamin bahwa barang berada dalam kondisi baik, serta memberikan garansi selama 1 tahun. Di sisi lain, pembeli memiliki kewajiban membayar barang sesuai jadwal pembayaran yang telah ditentukan dan menerima barang setelah dilakukan pemeriksaan. Dengan adanya pembagian hak dan kewajiban yang jelas, kedua belah pihak mengetahui tanggung jawab masing-masing, sehingga pelaksanaan perjanjian dapat berjalan dengan baik. Klausul ketiga adalah nilai transaksi dan cara pembayaran. Nilai transaksi yang disepakati adalah sebesar 450 juta rupiah. Pembayaran dilakukan secara bertahap, yaitu pembayaran uang muka atau DP sebesar 30% terlebih dahulu sebagai bentuk keseriusan pembeli. Setelah seluruh barang diterima dan diperiksa dalam kondisi baik, pembeli wajib melunasi sisa pembayaran sebesar 70%. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka pembeli akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai mekanisme pembayaran dan mendorong kedua belah pihak agar memenuhi kewajibannya tepat waktu. Klausul keempat adalah jangka waktu perjanjian. Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan berakhir apabila seluruh hak dan kewajiban telah dipenuhi. Selain itu, terdapat masa garansi selama 1 tahun sebagai bentuk tanggung jawab penjual terhadap kualitas barang yang dijual.
Klausul kelima adalah force majeure. Force majeure merupakan keadaan di luar kemampuan para pihak, seperti bencana alam, kebakaran, pandemi, atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan kewajibannya tepat waktu. Melalui klausul ini, pihak yang mengalami force majeure tidak langsung dianggap melakukan one prestasi, selama dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut memang benar di luar kendalinya. Klausul keenam adalah one prestasi dan sanksi. One prestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Sebelum dinyatakan one prestasi, pihak yang dilanggar akan diberikan 2 kali surat peringatan atau somasi. Apabila tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dikenakan denda, ganti rugi, maupun konsekuensi hukum lainnya sesuai dengan isi perjanjian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar hukum pada perjanjian ini. Perjanjian ini disusun berdasarkan beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sah suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selanjutnya, pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, isi perjanjian wajib dipatuhi. Kemudian, terdapat pasal 1457 sampai pasal 1540 KUH Perdata yang mengatur mengenai ketentuan jual beli, termasuk hak dan kewajiban penjual maupun pembeli. Selain itu, digunakan juga pasal 1243 sampai pasal 1245 KUH Perdata yang mengatur mengenai ganti rugi dan force majeure apabila terjadi pelanggaran terdapat isi perjanjian. Perjanjian ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Junto, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Seluruh dasar hukum tersebut digunakan agar isi perjanjian memiliki kekuatan hukum dan mampu memberikan perlindungan kepada dua belah pihak. Selanjutnya, potensi sengketa dan cara penyelesaiannya. Dalam pelaksanaan perjanjian, terdapat beberapa potensi sengketa yang mungkin dapat terjadi. Misalnya, barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi, jumlah barang kurang, keterlambatan pengiriman oleh penjual, ataupun keterlambatan pembayaran oleh pembeli. Untuk mengatasi hal tersebut, perjanjian telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara bertahap. Biasanya diawali dengan musyawarah, agar kedua belah pihak dapat menemukan solusi terbaik tanpa harus menempuh jalur hukum. Jika musyawarah tidak berhasil, maka sengketa dilanjutkan melalui mediasi. Apabila mediasi juga tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan setiap sengketa dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa perjanjian jual beli barang elektronik antara PT Nusa Elektronik Indonesia dengan toko Rawasih Group telah disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Perjanjian ini memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak secara jelas, mengatur mekanisme pembayaran, menyerahkan barang, saksi apabila terjadi one prestasi, serta cara penyelesaian sengketa. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan proses transaksi jual beli dapat berjalan dengan aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Suhardi, SPD SHMM, atas perhatiannya, serta teman-teman yang sudah menonton. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.